Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali, dengan NIM 24011171155. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real uji kinerja di UPT SMP Negeri 2 Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Jadi alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Rendra, silahkan pimpin doanya. Pada Asano. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Rendra sudah memimpin doa hari ini. Jadi hari ini agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Perhatikan sini ya. Bangunlah kalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Ria Maharani, Kadek Winda, Ira Sandewi, Bayu Wijaksana, Kadek Cika Duyantari. Oh, sakit. Jadi hari ini yang sakit satu orang ya. Ya, Bu. Kita doakan semoga Kadek Cika cepat sembuh ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke kesepakatan kelas. Silahkan diperhatikan. Di sini ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu mengenai kebersihan. Jadi apabila Ibu masuk di kelas, kelas harus dalam keadaan bersih. Oke, yang kedua, mempersiapkan diri, alat tulis dan buku cetak sebelum guru masuk kelas. Nah, Ibu lihat
Semua bukunya sudah disiapkan ya. Berarti kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, bagus. Berarti sudah disepakati ya. Kesepakatan kedua. Kemudian kesepakatan ketiga, menghormati dan menghargai guru dan teman ketika berbicara atau menyampaikan pendapat. Jadi kalau ibu bicara, kalian harus memperhatikan. Kenapa? Agar apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Begitu juga teman. Ketika temannya berbicara, menyampaikan pendapatnya, ketika ibu kasih pertanyaan, jadi kalian juga mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Nah, yang keempat, mengerjakan dan menjawab tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi kalau ibu kasih tugas PR ataupun tugas kelompok, jadi ya dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi sudah sepakat? Sudah. Kita lanjut. Nah, silakan perhatikan gambar di depan. Sudah memperhatikan? Sudah. Nah, ini gambar apa? Orang yang meditasi. Orang yang sedang bermeditasi. Nah, di sini ada gambar cahaya ya di dadanya. Iya. Kemudian ada pertanyaan di sini. Pernahkah kalian berpikir apa yang menyebabkan keberadaan kalian atau keberadaan kita dan makhluk lain hidup di dunia ini? Pernah. Apa, Rendra? Apa yang menyebabkan kira-kira? Karena adanya Atman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Karena adanya Atman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Berarti cahaya itu termasuk apa? Oke, bagus. Berarti dari gambar ini kalian sudah mengerti apa yang akan kita bahas hari ini. Dari kita hari ini adalah Atman sebagai sumber hidup. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, kalian nanti setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan tentang apa? Pengertian Atman. Oke, pengertian Atman. Kedua, Peserta didik. bisa mengilustrasikan keberadaan Atman. Kemudian bisa menguraikan atau dapat menguraikan pandangan filsafat Vedanta tentang Atman. Nah, jadi perhatikan. Nah, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran hari ini, silakan perhatikan gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar Manusia. ada gambar orang yang sedang belajar ya. Kemudian yang kedua gambar Hewan. gambar hewan atau Kucing. ya. Yang ketiga ada gambar Tumbuhan. ya, tumbuhan atau gambar buah di sini ya. Nah, dari ketiga gambar ini termasuk Makhluk hidup. makhluk hidup. Bagus sekali. Nah, nanti Ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas. Gambar kedua ini ada gambar apa? Genset. Oke, bagus. Ada gambar genset. Kemudian bagian dari genset itu ada Kabel. Bola lampu. ya, bola lampunya bagaimana? Ada yang ada yang mati. Ya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari kehidupan ya. Berdasarkan gambar di atas itu, silakan diamati. Silakan ilustrasikan keberadaan Atman. Siapa yang bisa mengilustrasikan keberadaan Atman? Oke, Ria. Menurut Ria bagaimana? Menurut saya, bola lampu diibaratkan manusia dan kabel diibaratkan Atman, genset diibaratkan Sang Yang Widi. Jadi,
Sang Hyang Widi memberikan Atman kepada manusia. Jika tidak ada Atman, manusia akan mati. Bagus sekali. Menurut Ria, katanya tadi genset itu adalah Sang Hyang Widinya, kabel itu adalah Atman yang bersumber dari Sang Hyang Widi, sedangkan bola lampunya adalah manusia. Nah, baik, perhatikan dulu sloka dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 10 sloka 20. Yang bunyinya aham atman budakesa sarwa butasya stita aham adisca madyasca butanam anta ewaca. Yang artinya, aku adalah jiwa yang berdiam dalam hati segala insani. Wahai budakesa, aku adalah permulaan, pertengahan, penghabisan dari semua makhluk hidup. Jadi yang dimaksud aku di sini siapa? Sang Hyang Widi. Ya, Sang Hyang Widi atau Tuhan. Jadi Sang Hyang Widi yang menciptakan manusia, kemudian Sang Hyang Widi yang memelihara kita, dan Sang Hyang Widi juga yang menentukan kematian kita, ya. Nah, menurut kitab suci Bhagavad Gita ini nanti ada pandangan filsafat tentang Atman. Sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, nanti kalian diskusikan isi dari pandangan Vedanta tentang Atman ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang ya yang pertama yaitu Advaita Vedanta, kelompok 2 mengenai Wasista Vedanta, dan kelompok 3 mengenai Dvaita Vedanta. Nah, silakan bagi kelompok ya. Yang di sana kelompok 1, sini kelompok 2, dan ya di sini kelompok 3. Nah, silakan. Tugasnya yang pertama yaitu berdasarkan ya gambar pertama tadi. Ya. Tugas dari LKPD-nya itu yang pertama mengenai pengertian, kemudian ilustrasi sesuai dengan gambar di sini, dan yang ketiga tentang filsafat Vedanta. Sudah jelas? Di sana di LKPD kalian, nah, silakan tulis, ada petunjuk mengerjakan di sana, silakan tulis nama kelompok, kemudian petunjuknya silakan diskusikan bersama teman, kemudian presentasikan hasil diskusi sesuai dengan pemahaman kalian mengenai Atman sebagai sumber hidup. Kemudian kelompok yang lain menanggapi apa yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Silakan kerjasama. Silakan kerjasama, mendekat ke sini. Ya, silakan kerjasama dengan teman kelompoknya. Ada yang tidak dipahami? Sudah jelas pertanyaannya? Oke, kalau sudah. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian Atman sesuai dengan gambar yang ditampilkan tadi. Ya, jadi pemahaman kalian tentang pengertian Atman itu seperti apa menurut kalian Atman itu? Nah, diskusikan sama teman kelompoknya. Ya, sampaikan pendapatnya, baru pendapat yang mana yang mau dipresentasikan nanti. Jelas? Oke, lanjut. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang belum dipahami? Nomor 2 dipahami. Jadi kalian tadi sudah Ibu kasih permasalahan dengan menampilkan genset sebagai ilustrasi Atman.
Nah, menurut kalian seperti apa itu? Ya, jadi silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya, baru nanti dipresentasikan maju ke depan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah paham semuanya? Iya, bagus. Silahkan kerja kelompok. Menerangi gelap hatiku, kau ada dengan sinar keagunganmu. Dan kami tak sanggup membalas semua yang kau beri, dan kami tak mampu melukiskan kebesaranmu. Kelompok 1 bagaimana? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Ya. Waktunya lagi 5 menit ya. Ya. Nah, semua sudah selesai tugasnya? Oke, bagus. Kelompok 1 sudah siap ya? Baik anak-anak, karena Ibu lihat lemas, kita hash breaking dulu ya. Biar tidak mengantuk, biar tidak lemas belajarnya. Oke, hash breakingnya yaitu gajah dan semut. Setahu kalian gajah itu bagaimana? Semut? Oke. Keluhnya jangan ikuti yang Ibu bilang ya. Tapi kebalikannya. Semut. 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 Gajah. Gajah. Oke, berarti sudah silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1 maju presentasikan dari permasalahan yang Ibu berikan. Silakan. Kelompok lain memperhatikan ya. Ya. Ketika teman menyampaikan pendapatnya, yang lain mendengarkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih karena telah diberikan kesempatan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 10:20, silakan analisis salah satu pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman. Pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman, Avidya Vedanta menurut pandangan dari kelompok kami memahami Atman sebagai Sang Yang Widiwasa sesungguhnya sehingga Atman memiliki sifat yang sama dengan Sang Yang Widi. Sifat Coba itu yang lain berada perhatikan. di mana-mana tanpa terikat ruang, dan Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Sang Yang Widiwasa. Itulah hasil presentasi dari diskusi dari kelompok kami. Hasil pemaparan kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan kelompok 2. Sifat-sifat itu adalah sama, berada di mana-mana tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Bagaimana? Tanyakan. Bagaimana? Kelompok. Ada lagi yang bertanya? Oke, silahkan. Kelompok 3. Apakah Atman sifatnya sama dengan Sang Yang Widiwasa? Apakah Atman sifatnya sama dengan Sang Yang Widiwasa? Pertanyaannya. Iya, Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Sang Yang Widiwasa. Tanyakan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah. Itu
itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 sudah sangat bagus menjelaskan. Silakan kembali ke tempatnya. Anak perhatikan, Ibu beri tambahan pemahaman sedikit mengenai Adwaita Vedanta ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah bagus menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian Atman, kemudian mengilustrasikan Atman dan pandangan filsafat Adwaita Vedanta tentang Atman, yaitu Atman sama dengan Sang Hyang Widi. Atman itu adalah Sang Hyang Widi. Atman itu adalah bagian dari Sang Hyang Widi. Jadi Atman sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan Sang Hyang Widi. Sama sifatnya ada di mana-mana. Kemudian tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 presentasi. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Wasistat Waita Vedanta, memahami Atma sebagai bagian dari Sang Hyang Widi. Seumpama sebiji buah delima. Buah delima merupakan Brahma, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang mau bertanya, kami persilakan. Bagaimana mengilustrasikan Atman dengan Brahman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Seumpama sebiji buah delima merupakan Brahma, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Bagaimana, sudah? Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sudah bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini mengenai Wasista Dwaita Vedanta. Jadi menurut filsafat Wasista Dwaita Vedanta, coba Rama perhatikan. Nah, di sini dikatakan bahwa Atman itu seperti biji buah delima. Nah, misalnya ini buah delima. Buah delima ini secara keseluruhan adalah Sang Hyang Widi, sedangkan biji-bijinya itu adalah Atman. Jadi biji-biji ini atau Atman ini masuk ke dalam seluruh tubuh makhluk hidup. Ya, dalam tubuh manusia, dalam tubuh hewan, dan dalam tubuh tumbuhan. Sudah jelas? Ya. Oke, kalau sudah jelas kita kasih tepuk tangan sekali lagi ke kelompok 2. Silahkan kembali. Baik, ke kelompok 3 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Bagaimana hasil analisanya kelompok 3? Silahkan. Dari Dwita Widanta, kita bisa memahami bahwa Atma berjumlah sangat banyak. Setiap Atman memiliki pengalaman cacat dan sengsaranya sendiri. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kelompok 2. Apa yang terjadi selama Atman menduduk sifat dunia itu keduniawian? Atman akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Nah, menurut Dwaita Vedanta, ya perhatikan. Jadi Atman yang memasuki seluruh tubuh manusia itu, Atman di sini dikatakan sangat
banyak ya, sangat banyak karena Atman bisa masuk di seluruh tubuh makhluk hidup. Kemudian Atman mengalami kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan apa yang dilakukan manusia dalam hidupnya. Sifatnya kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ketika dia terpengaruh dengan kehidupan duniawi, maka dia akan mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup. Jadi itulah presentasi kami. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan, hasil presentasinya bagus sekali. Oke, kita simpulkan materi hari ini, sama-sama menyimpulkannya. Jadi pengertian Atman apa tadi? Ya, Atman adalah percikan terkecil dari Sang Yang atau yang menghidupkan semua makhluk hidup. Oke, berarti sudah paham mengenai pengertian Atman. Selanjutnya mengilustrasikan keberadaan Atman. Siapa yang bisa? Ilustrasi tentang Atman adalah Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Namun Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama. Bahwa dalam diri kita itu ada Sang Yang Widi, tetapi memiliki kesan yang tidak sama sifatnya. Kenapa? Karena terpengaruh oleh sifat sifat keduniawian, sehingga Atman melupakan sifat aslinya bahwa Atman adalah Sang Yang atau Brahman. Mengenai filsafat Vedanta, kita simpulkan sama-sama bahwa Adwaita Vedanta adalah Atman sebagai Sang Yang Widi, sifatnya sama dengan Sang Yang Widi, yaitu ada di mana-mana, terlihat, tidak terikat ruang dan waktu. Sekarang Ibu ada games untuk kalian. Ya, untuk mengetes tadi betul-betul kalian memahami apa tidak. Ya. Jadi gamesnya itu kalian beraktivitas, ada kata kuncinya di sini. Jadi kalian cari ya kata kunci ini. Nah, nanti tampilannya acak huruf ya, acak huruf. Jadi kalian cari nanti. Mengerti? Oke, waktunya ini hanya 5 menit. Silakan masing-masing kelompok nanti rebutan menjawab ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Silakan, siapa yang bisa? Silakan Rendra. Ya, jawabannya Rendra, roh. Ya, roh sama dengan Atman ya. Oke, kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Ya, Indri. Silakan Indri, apa yang berhubungan dengan materi hari ini? Ya, Adwaita. Ya benar, kasih tepuk tangan. Silakan kelompok sana. Iya, iya. Ya, jawabannya Cintia. Benar, tepuk tangan dulu untuk Rian. Nah, kita asesmen dulu, ambil kertasnya dulu. Soalnya sudah Ibu tampilkan di depan, silakan dijawab ya. Sudah tukar pekerjaannya dengan teman, kita periksa ya. Yang remedial nanti Ibu kasih pertanyaan lain lagi. Tidak ada yang remedial ya? Senang belajar hari ini? Senang. Ada yang bertanya lagi? Ya. Sudah jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa ya. Silakan ketua kelas tutup. Om Santi Santi.
bisa